Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pecahan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari pecahan saat kalian di kelas 4 dan kelas 5. Mari kita ulangi lagi tentang pecahan. Caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu, contohnya ini merupakan pecahan biasa, misalnya 3/10. Nah, ada 3/10. Jadi 3 ini merupakan pembilang dan 10 merupakan penyebut. Cara membuat pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah pembilang dibagi penyebut. Jadi di sini 3 dibagi 10, maka desimalnya adalah 0,3. Seperti itu ya, mudah sekali bukan? Jika angkanya sulit, kalian bisa menggunakan cara penghitungan Porogapit seperti yang pernah diajarkan saat kalian di kelas 3. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Jadi, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Misalnya ada contohnya pecahan desimalnya 0,8. 0,8. Jadi di belakang koma ada satu angka. Jika satu angka di belakang koma, maka pecahan desimal untuk dijadikan pecahan biasa dijadikan dengan penyebut per 10. Jadi jika di belakangnya hanya satu angka jadinya per 10, berarti 8/10. Coba dilihat anak-anak, ini masih bisa diperkecil. Kalau masih bisa diperkecil, maka harus diperkecil lagi. 8/10 masih sama-sama bisa dibagi 2. Jadi kalian perkecil lagi, sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. Dan 10 dibagi 2, 5. Seperti itu ya. Jadi kalau masih bisa diperkecil, harus diperkecil lagi. Nah, kalau misalnya ada bilangan desimalnya, pecahan desimalnya 0,25. Ada 2 angka di belakangnya koma. Maka kalau ada 2 angka di belakang koma, dijadikan pecahan dengan penyebut per 100. Jadi pecahan biasanya 25/100. Kemudian kita perkecil. Karena masih bisa diperkecil, harus diperkecil ya. Jadi 100 dibagi 25, 25-nya juga dibagi 25. Ini dibagi 25 dan yang ini juga dibagi 25. Jadi hasilnya adalah 1/4. Nah, bagaimana kalau yang di belakang koma ada 3 angka, misalnya 0,375. Ini komanya, di belakang koma ada 3 angka, 1, 2, 3. Jadi jika ada 3 angka di belakang koma, dijadikan pecahannya dengan penyebut 1000. Berarti 375/1000. Ini pasti masih bisa diperkecil, jadi harus diperkecil. Misalnya ini dibagi 125. Yang ini dibagi juga dengan 125. Maka hasilnya 3/8. Ini yang kalian tulis. Jadi diperkecil. Harus ada prosesnya ya. Oke, yang ketiga kita akan belajar mengenai mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pasti kalian pernah lihat kan, ada potongan harga 20%, 70%, 25%, seperti itu. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Misalnya seperti ini. 20/100 itu artinya 20%. Gitu. Kemudian 30/100 itu artinya 30%. Maksudnya seperti itu ya.
Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya kalian tinggal mengalihkan dengan 100%. Misalnya ada 1/4 dijadikan persen, maka kalian tinggal mengalihkan aja, dikali dengan 100% atau 100/100. Atau bisa ditulis dengan 1/4 dikali 100% gitu. Ini ya. Ini bentuk lainnya seperti ini penulisannya. Kemudian 100-nya kita coret karena sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 100 dibagi 4 25. 1 dikali 25 dibagi 1 25. Persennya ditulis lagi. Jadi 1/4 sama dengan 25%. Begitu caranya ya. Jadi kalau mau mengubah pecahan biasa ke persen tinggal dikali 100%. Tinggal dikali 100%. Semoga dapat dipahami ya. Yang keempat, cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Sangat mudah sekali. Kalian sudah tahu barusan bahwa persen itu merupakan bentuk lain dari bilangan yang berpenyebut per 100. Misalnya ada contoh 20%. Mau diubah ke pecahan biasa. Mudah sekali caranya. Tinggal ditulis seperti biasa 20/100. Kemudian kalian perkecil. Yang 20 dibagi 20, yang 100 dibagi 20. Karena sama-sama bisa dibagi 20, maka hasilnya adalah 1/5. Seperti itu ya, mudah sekali bukan? Sama halnya misalnya soalnya 75/100. Jadi tinggal ditulis 75/100. Jika soalnya 75% maksudnya ya. Jadi bisa ditulis 75/100. Kemudian tinggal kalian perkecil, sama-sama dibagi 25. Maka hasilnya 3/4. Jadi kalau pada pecahan kalau masih bisa diperkecil harus diperkecil. Oke, yang kelima kita akan belajar cara mengubah desimal menjadi persen. Karena persen artinya pecahan per 100, maka cara untuk mengubah bilangan desimal menjadi persen dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu, kemudian diubah lagi ke persen. Misalnya contohnya ada desimal 0,2. Nah, kalian ubah dulu menjadi pecahan biasanya. Ada satu angka di belakang koma berarti per 10. 2/10. Gimana caranya untuk mengubah ke persen? Tinggal dikali 100%. 100 dibagi 10, 10 dan 10 dibagi 10 jadi 1. 2 kali 10 20. 20 dibagi 1 20. Maka hasilnya 20%. Begitu ya, sangat mudah ya. Jadi cara mengubah desimal menjadi persen, kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian kalian kali dengan 100%. Berikutnya, cara mengubah persen menjadi desimal. Mudah sekali cara mengubah persen menjadi desimal. Untuk mengubah persen menjadi desimal caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Jadi ditulis biasa aja, misalnya 2%. Kalian tulis dulu, jadi 2/100. Mudah sekali. Kemudian gimana caranya mengubah pecahan biasa ke desimal? Tinggal pembilang dibagi penyebut, berarti 2 dibagi 100, 0,02 hasilnya. Itu ya. Kalau pembagian kalian tidak bisa, kalian gunakan dengan cara porogapit. Oke, berikutnya caranya mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Oke. Sangat sulit biasanya soalnya itu ada misalnya campuran seperti ini. Ada 0,4. Ada 1/2. Kemudian ada 25%. Jadi di sini pecahannya campuran-campuran seperti ini. Ini ada desimal, ini ada pecahan campuran, ini ada persen, biasanya juga ada pecahan biasa, misalnya seperti ini. Oke, pertama-tama Bu Guru akan ajarkan cara mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa.
Pecahan campuran 1/2. Ini kan pecahan campuran. Kalau pecahan biasa kan hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau ini di depannya masih ada 1. Ini dinamakan pecahan campuran. Maka kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi ini maksudnya adalah 3/2. Pecahan biasanya seperti itu ya. Misalnya ada lagi contohnya 58/25. Jadi kalian kalikan dulu 25 dikali 5, kemudian ditambah 8, hasilnya ditaruh sini per 25. Begitu caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Semoga dapat dipahami ya. Kembali lagi cara mengurutkan bilangan. Cara mengurutkan pecahan maksud saya. Jadi ini ada desimal, bentuk desimal 0,4, ada campuran 1/2, ada 25% dan ada 4/5. Kemudian kalian disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Gimana caranya? Kalau Bu Guru menyarankan kalian ubah dulu semuanya menjadi pecahan desimal karena akan lebih mudah untuk mengurutkannya nanti. Jadi kalau ini 0,4 tadi 1/2 itu tadi 3/2. Artinya 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 1, 1 dikali 2 2, 3 dikurangi 2 1. Maka kasih 0, di sini dikasih koma, 10 bagi 2 5, 5 dikali 2 10, 0. Jadi 1/2 itu 1,5. Kemudian 25%, berarti artinya 25/100. Jadi 25 dibagi 100, tinggal maju dari depan 2 kali. Kalau dibagi 10 kan komanya maju satu langkah ke depan. Kalau dibagi 100 berarti komanya maju 2 kali. Ini harusnya sudah dipelajari di kelas 3. 1 2 berarti 0,25. Kalau ini 4/5 berarti 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 tidak bisa, jadi dikasih 0 menjadi 40. Depannya dikasih 0, 40 dibagi 5 8, 8 kali 5 40, 0. Jadi ini 4/5 hasilnya 0,8. Kalian urutkan. Ini depannya 0. Ini depannya 1. Ini depannya 0. Ini depannya 0. Berarti kalau dari yang kecil kalian tulis yang di depannya 0 dulu. Oh, ternyata yang di depannya 0 ada 3. Kemudian kita lihat angka di belakang komanya. Di belakang komanya, oh yang ini angkanya 4. Yang ini angkanya 2, yang ini angkanya 8. Kalian jangan lihat 2 dan 5-nya jadi 25, tidak, tapi kalian lihat satu angka di belakang koma. Oh, berarti kalau diurutkan dari yang terkecil 25% dulu. Kemudian yang di belakangnya agak lebih kecil lagi, ini 8 masih lebih besar dari 4, berarti kalian tulis yang 0,4. Kemudian mana lagi? 0,8. Nah, baru yang terakhir yang di depan koma angkanya 1,5. Bukan. Maksudnya bukan ini ya yang ditulis. Yang ditulis adalah sesuai soalnya. Jadi yang ditulis 25%, 0,4, 0,8 punyanya 4/5 dan 1,5 punyanya 1/2. Jadi ini hasilnya. Yang ditulis bukan hasil hitung-hitungannya desimalnya ini ya, tapi tetap angka yang sesuai soalnya berdasarkan urutannya. Seperti itu ya. Jadi itu cara mengurutkannya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.